Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sabahul khair ya akhwati fillah. Sabahun nur. Kaifa halukunna? Alhamdulillah bi khair. Kulkunna khairat? Naam. Alhamdulillah. Sebelum Ustazah mulai, Ustazah minta kalian semua untuk fokus terlebih dahulu kepada Ustazah, perhatikan Ustazah. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang asik sendiri, tidak ada barang apapun kecuali buku dan alat tulis di atas meja. Mengerti semuanya? Sudah dikeluarkan buku dan alat tulisnya? Baik, kalau sudah belajar, baiknya kita membaca basmalah dan berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, Ustazah ingin menguji ingatan kalian tentang materi kita pada pertemuan yang lalu. Masih ada yang ingat pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa? Betul sekali. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang af'alul khamsah. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja af'alul khamsah itu? Selanjutnya siapa yang bisa memberikan contoh kalimat dari af'alul khamsah? Dari kalimat tersebut mana af'alul khamsahnya? Yazhabani. Baik, kita lanjutkan materi pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang asmaul khamsah. Sebelumnya yang pernah mendengar apa itu asmaul khamsah atau ada yang pernah belajar? Jika belum, maka dari itu Ustazah hari ini ingin memberikan kalian pemahaman tentang asmaul khamsah. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang fiil-fiil yang 5 atau dalam bahasa Arab disebut juga dengan af'alul khamsah. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang isim-isim yang 5 atau asmaul khamsah. Apa aja sih asmaul khamsah itu? Nah, di sini sama seperti af'alul khamsah, asmaul khamsah juga terdiri dari 5. Yang pertama ada abun yang artinya ayah, yang kedua ada abun yang artinya saudara laki-laki, yang ketiga ada hamun yang artinya ipar atau mertua laki-laki, yang ketiga ada famun yang artinya mulut, dan yang keempat dan yang kelima ada zu yang artinya orang yang memiliki. Selanjutnya kita akan memahami tentang tanda-tanda i'rabnya. Nah, ketika asmaul khamsah ini menjadi kalimat, tanda i'rab dari asmaul khamsah ini itu ada 3. Yang pertama ketika dia rafa, yang kedua ketika dia nasab, dan yang ketiga ketika dia jar. Yang pertama ketika dia rafa. Nah, pada biasanya isim-isim yang lain itu ketika dia kedudukannya sebagai rafa, maka tanda rafanya yaitu berupa harokat doma. Tapi asmaul khamsah ini berbeda. Dia ketika dia kedudukannya sebagai rafa, maka tanda rafanya yaitu berupa huruf waw. Menjadi di sini menjadi abuka, akuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Nah, di sini ada contoh. Contohnya di sini zahaba abuka ilal masjid. Ayahmu telah pergi ke masjid. Nah, pada kalimat tersebut mana asmaul khamsahnya? Abuka. Ya, betul, abuka. Di sini abuka
maka di sini dia itu kedudukannya sebagai fa'il. Nah, fa'il itu tandanya berupa marfu. Nah, kalau asmaul khamsah ini tanda rofa'nya itu berupa huruf waw. Selanjutnya ketika dia nasab. Biasanya kalau isim-isim yang lain itu ketika nasab, maka tanda nasabnya itu berupa harokat fathah. Kalau asmaul khamsah ini ketika dia nasab, maka tanda nasabnya yaitu berupa huruf alif. Di sini menjadi abaka, akhoka, hamaka, faka, dan damalin. Contohnya di sini kita bisa lihat ro'aitu akhoka fil masjid. Aku melihat saudaramu di masjid. Pada kalimat tersebut mana asmaul khamsahnya? Akhok. Ya, masya Allah. Betul sekali. Selanjutnya ketika diajar. Nah, ketika diajar, biasanya kan isim-isim yang lain ketika diajar itu maka tanda jarnya berupa harokat kasroh. Kalau asmaul khamsah ini ketika diajar maka tanda jarnya itu berupa huruf ya, menjadi abika, afika, hamika, fika, dan timalim. Dan untuk artinya masih sama. Kalau abika itu ayahmu, afika saudara laki-lakimu, hamika iparmu, fika bulutu, dan timalim yang memiliki harta. Di sini contohnya ada marartu bihamika, aku lewat bersama iparmu. Nah, pada kalimat ini mana asmaul khamsahnya? Hamika, ya betul. Nah, hamika ini dia kedudukannya sebagai isim majrur didahului oleh huruf jar. Maka dari itu tanda jarnya adalah berupa huruf ya. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Bisa. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ustazah ingin memberikan kalian latihan soal berupa tadribat. Nah, tadribat ini nanti Ustazah akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama dari Hana sampai Sofa. Kemudian kelompok kedua dari Syafana sampai Rahma. Selanjutnya kelompok ketiga dari Gita sampai Hamna. Masing-masing kelompok menjawab 1 soal ya. Di sini ada perintahnya yaitu kalian masing-masing kelompok menjawab bagian yang kosong ini diisi, apakah diisi Abu, Aba, atau Abi. Mengerti? Mengerti. Baik, dimulai dari kelompok yang pertama. Dibaca dulu ininya soalnya, kemudian jawabannya. Ayo silakan, siapa yang mau menjawab kelompok pertama? Ana Ustazah. Ya, silakan Sofa. Ro'aitu Aba Bakrin. Ro'aitu Aba Bakrin. Kita lihat ya. Masya Allah, pintar, betul sekali. Kemudian kelompok kedua, siapa yang ingin menjawab? Ana. Siapa? Ya, Dania, silakan. Ja'a Abu Bakri. Betul, Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya yang kelompok ketiga, siapa yang ingin menjawab? Silakan, Hani. Salamtu ala Abi Bakrin. Masya Allah, barakallahu fiik. Betul sekali. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Tapi sebelum Ustazah tutup, Ustazah ingin memberikan kalian pekerjaan rumah, yaitu berupa buatlah contoh kalimat mufidah dari asmaul khamsah ketika kedudukannya sebagai rofa, nasab, dan jar. Ditulis di buku tulis dan dikumpulkan pekan depan. Mengerti semuanya? Mengerti. Baik, sebelum Ustazah tutup, Ustazah ingin memberikan kalian sebuah nasihat atau motivasi sedikit. Nasihatnya dari Ustazah yaitu
tidak ada kata terlambat dalam belajar, seperti yang dikatakan seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari dalam buayan sampai liang lahat. Jadi sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada pembelajaran hari ini? Saya. Ya, silakan Hanifah. Kesimpulannya, Asmaul Khomsah yaitu isim-isim yang 5 terdiri dari abun, akhun, hamun, famun, dan zu. Memiliki 3 tanda i'rab yaitu rofa berupa huruf waw, nasab berupa huruf alif, dan jar berupa huruf ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Sampai di sini bagaimana pembelajaran pada hari ini? Mudah atau sulit? Mudah, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Sekian dari Ustazah. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustazah harap kalian semua memurojaah materi kita hari ini. Naktim dasana diduai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.